Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo AA dan Teteh semua. Bertemu lagi dengan Ibu Adila Salsabila dalam mata pelajaran matematika. Hari ini kita masih akan membahas tentang bab operasi hitung campuran pada subbab operasi hitung campuran bilangan cacah. Kalau di pertemuan 9 kita telah memahami konsep operasi hitung campuran bilangan cacah, di pertemuan ke-10 ini, kita akan menggunakan sifat-sifat operasi bilangan dalam hitung campuran. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Nah, di sini ada contohnya ya. Di sini ada 17 ditambah 23, sama dengan 23 ditambah 17. Artinya, kalau kita menambahkan 17 dengan 23, itu sama aja kalau kita menjumlahkan 23 dengan 17. Nah, hasilnya ini akan sama ya. Kemudian di sini ada 11 dikali 52 sama dengan 52 dikali 11. Artinya, kalau kita mengalihkan 11 dengan 52, hasilnya itu akan sama jika kita mengalihkan 52 dengan 11. Kemudian, sifat yang kedua. Di sini ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Contoh yang pertama, ada 25 ditambah 77 ditambah 101. Untuk mempermudah perhitungan, kita boleh mengelompokkan selain yang ada di dalam kurung ini, jika operasi hitungnya seperti ini. Nah, 25 ditambah 77 ditambah 101 itu sama dengan 25 ditambah 77 ditambah 101. Jadi, kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu yang 25 ini ditambah dengan ditambah 77 maksud Ibu. Kemudian ditambah lagi dengan 101. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini ada 104 dikali 9 dikali 14. Itu sama dengan 104 dikali 9 dikali 14. Jadi, kalau ada operasi hitung seperti ini, kita mau menyelesaikan 9 dikali 14 dulu boleh, atau mau menyelesaikan 104 dikali 9 dulu juga boleh. Karena nanti hasilnya akan sama. Kemudian sifat yang terakhir, di sini ada sifat distributif atau penyebaran. Kalau AATT semua mendapatkan soal yang seperti ini, nih, bisa kita gunakan sifat distributif. 26 dikali 19 ditambah 5, itu sama dengan 26 dikali 19 ditambah dengan 26 dikali 5. Kemudian ada contoh yang kedua, di sini ada 31 dikali 16 dikurangi 7 sama dengan 31 dikali 16 dikurangi 31 dikali 7. Nah, AA dan Teteh semua, untuk menggunakan sifat-sifat operasi bilangan dalam hitung campuran ini harus memperhatikan operasinya ya. Sifat komutatif atau pertukaran ini tidak bisa untuk pengurangan atau pembagian. Jadi, misalnya 17 ditambah 23 itu kan sama dengan 23 ditambah 17. Tapi kalau soalnya 17 dikurangi 23, itu tidak akan sama dengan 23 dikurangi 17. Jadi, A dan Teteh semua perhatikan juga operasi bilangannya. Operasinya sama yang seperti Ibu contohkan di sini. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal 198 ditambah 35 ditambah 2 dikurangi 17. AA dan Teteh semua akan lebih mudah jika AA dan Teteh menjumlahkan 198 dengan 2 daripada menjumlahkan 198 dengan 35. Nah, maka di sini kita menggunakan sifat komutatif untuk menukar tempat antara bilangan 35 dengan bilangan 2. Oke, kita tulis dulu soalnya ya.
Di sini 198 ditambah 35 ditambah 2 dikurangi 17. Sama dengan ini yang sudah kita gunakan sifat komutatif, jadi 198 ditambah 2 ditambah 35 dikurangi 17. Kemudian kita selesaikan penjumlahan yang paling kiri. Jadi hasilnya 200 ditambah 35 dikurangi 17. Kemudian kita selesaikan lagi penjumlahan yang paling kiri. Jadi hasilnya 235 dikurangi 17. Hasil pengurangannya adalah 218. Nah, menggunakan sifat komutatif ini akan mempermudah perhitungan kita ya, A dan Teteh semua. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Di sini ada 5.920 dikurangi 49 dikali 4 dikali 25. Nah, A dan Teteh semua pasti akan lebih mudah kita mengalihkan 4 dengan 25 dibandingkan kita mengalihkan 49 dengan 4. Maka di sini kita akan menggunakan sifat asosiatif. Kita tulis dulu soalnya. 5.920 dikurangi 49 dikali 4 dikali 25. Nah, kita gunakan sifat asosiatif sehingga jadinya seperti ini. 5.920 dikurangi 49 dikali 4 dikali 25. Kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 5.920 dikurangi 49 dikali 100. Kemudian kita selesaikan operasi hitung perkaliannya terlebih dahulu. Hasilnya jadi 5.920 dikurangi 4.900. Nah, hasil pengurangannya adalah 1.020. Contoh soal selanjutnya, di sini ada 84 dikali 56 dikurangi 56 dikali 34. Nah, jika dilihat sekilas, kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan sifat distributif. Namun, sebelum kita menggunakan sifat distributif, kita akan menggunakan sifat komutatif terlebih dahulu untuk menukar tempat bilangan 84 dengan 56. Nah, kita tulis dulu soalnya. 84 dikali 56 dikurangi 56 dikali 34. Sama dengan jadi 56 dikali 84 dikurangi 56 dikali 34. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan sifat distributif. Jadi 56 dikali 84 dikurangi 34. Kalau sudah seperti ini, kita selesaikan terlebih dahulu operasi hitung yang ada di dalam kurung, yaitu pengurangan. Jadi 56 dikali 50. Nah, hasil perkaliannya adalah 2.800. Itu tadi materi tentang penggunaan sifat-sifat operasi bilangan dalam hitung campuran. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang taksiran hasil operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, A dan Tete ingat ya aturan pembulatan bilangan pada umumnya. Jika angka sebelumnya adalah kurang dari 5, maka angka yang dibulatkan tetap. Namun, jika angka sebelumnya itu lebih besar sama dengan 5, maka angka yang dibulatkan ditambah 1. Kita langsung aja masuk ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal hasil taksir dari 253 ditambah 409 dikurangi 134. Kita taksir ke puluhan terdekat. Yang pertama, 253 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 250. Kemudian 409 kita bulatkan ke puluhan terdekat menjadi 410. Nah, yang terakhir 134 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 130. Jika kita sudah membulatkan semua bilangannya, kita bisa selesaikan operasi hitungnya. Nah, jadi di sini kita tulis 250 ditambah 410
dikurangi 130. Jadi hasil taksiran dari 253 ditambah 409 dikurangi 134 itu sama dengan 250 ditambah 410 dikurangi 130 sama dengan 530. Kita ke contoh selanjutnya. Hasil taksir dari 389 dikali 82 ditambah 1142, kita taksir ke ratusan yang terdekat. Kita mulai dari 389, dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400. Kemudian 82 kita bulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100 ya. Nah, yang selanjutnya ada 1142, kita bulatkan lagi ke ratusan yang terdekat, jadi 1100. Setelah ketiga bilangan tersebut kita bulatkan, kita bisa menyelesaikan operasi hitungnya. Nah, di sini kita kalikan 400 dengan 100, kemudian ditambah 1100. Sama dengan 41.100. Jadi, hasil taksir dari 389 dikali 82 ditambah 1142 itu sama dengan 400 dikali 100 ditambah 1100 sama dengan 41.100. Kita beralih ke contoh yang terakhir. Di sini kita akan mencari hasil taksir dari 3.450 ditambah 11.270 dikurangi 860. Kita taksir ke ribuan yang terdekat. Nah, 3.450 kita bulatkan ke ribuan yang terdekat. Kita lihat angka sebelum ribuannya ini adalah 4. Jadi, kita taksir 3.450 adalah 3.000. Kemudian di sini ada 11.270. Bilangan sebelum ribuan adalah 2. Jadi kita bulatkan ke ribuan terdekat menjadi 11.000. Kemudian di sini ada 860, kita bulatkan ke ribuan terdekat menjadi 1000. Setelah semua bilangan kita bulatkan, kita selesaikan operasi hitungnya. 3.000 ditambah 11.000 dikurangi 1.000. Hasilnya adalah 13.000. Jadi, hasil taksir dari 3.450 ditambah 11.270 dikurangi 860 adalah 3.000 ditambah 11.000 dikurangi 11.000 sama dengan 13.000. Nah, setelah A dan Teteh semua memahami materi kita hari ini, silahkan kerjakan tugasnya. Yang pertama, kerjakan Ayo Berlatih 2.2, halaman 36, nomor 1 sampai 4 saja. Kemudian, kerjakan Ayo Berlatih 2.3 di halaman 37, dari nomor 2 sampai nomor 4. Setelah A dan Teteh semua menyelesaikan tugasnya, silakan fotokan tugasnya melalui Google Classroom. Jangan lupa fotokan juga caranya ya. Kemudian, jika ada materi yang ingin ditanyakan atau yang kurang dipahami oleh A dan Teteh, bisa tanyakan pada Ibu melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.